Alur cerita, God Level Assassin kini sudah memasuki chapter ke-45 sampai 46. Cerita kemudian berlanjut. Kini penjaga menara teokrasi NPC bernama Vikeri sudah muncul. Anggota Wang Meng berkata, NPC ini disebut Vikeri. Dia benar-benar punya 6 jari. Akan tetapi, tiba-tiba serangan langsung dilancarkan oleh NPC itu ke teman Wang Meng. Ia menerima damage 99.000 lebih dan seketika ia meninggoy. Melihat itu Wang Meng berkata, "Sialan, kenapa? Kenapa NPC ini tiba-tiba menyerang?" Shadow menjawab, "Jangan gugup. NPC dan pemain tidak dapat menyerang satu sama lain kecuali pemain terlebih dahulu melanggar aturan yang ditetapkan. Aturan yang ditetapkan oleh NPC ini terkait dengan jarinya. Jadi akan baik-baik saja selama dia tidak menyebutkannya lagi." Wang Meng kemudian bertanya, "Bos, bisakah kamu mengalahkannya?" Shadow menjawab, "Tidak saat ini." Lalu terlihat notifikasi di sekitar NPC. Faktanya, semua NPC ini adalah makhluk kuat dari waktu dan ruang lain yang telah memperoleh keilahian. Terikat oleh aturan abadi, mereka datang ke Blue Star dengan menyamar sebagai NPC untuk menghilangkan umur pemain. NPC penyihir Vikeri berkata, "Pilihlah kitab suci yang kau butuhkan, tukarkan masa hidupmu dengannya, lalu keluarlah." Wang Meng kesal dan berkata, "Apa-apaan ini? Bisakah kamu menghabiskan masa hidupmu untuk menciptakan materi hidup di dunia nyata? Berbagai makanan, air, dan minuman dengan kitab-kitab yang engkau jual. Jikapun terjadi musibah di dunia nyata, persediaan tetap terjamin. Seperti yang diharapkan dari saudara Shadow. Hal yang dibawanya ke sini memang hal yang baik." Shadow kemudian membeli sebuah buku. Ia berkata, "Wah, ada juga kitab karunia ilahi, gadis mekanik, saya ingin membeli ini." Lalu notifikasi pembayaran telah dilakukan dan Shadow memperoleh sebuah buku anugerah ilahi. Shadow kemudian berkata di dalam hati, 9 buku anugerah ilahi ini dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Ada juga pencapaian di menara kekuatan ilahi yang bisa mendapatkan hadiah reputasi dan Anda harus mendapatkannya. Shadow kemudian berkata kepada NPC itu, "Saya ingin menantang tingkat kesulitan tertinggi sendirian. Apakah itu boleh?" NPC penyihir itu berkata, "Kamu, dengan performa Anda saat ini, Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan level pertama, dan Anda masih ingin menantang tingkat kesulitan tertinggi." Shadow bertanya, "Berapa tingkat kesulitan tertingginya?" NPC penyihir Vikeri menjawab, "Kesulitannya dibagi menjadi 5 tingkat, dengan tingkat kelima menjadi yang tertinggi. Bosnya masih seorang obsidian, Skull Breaker tingkat emas. Tetapi serangan, kesehatan, pertahanan, dan kecepatannya telah ditingkatkan sebesar 500%. Mendengar itu Wang Meng menjadi terkejut. "Apa 500%? Kita sudah berkeringat begitu banyak untuk menghindari skill-skill yang tadi. Bisakah Bos Shadow menghindarinya? Dengan nyawa dan pertahanan 5 kali lipat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkannya? Dan kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun selama periode ini." NPC Vikeri lanjut berkata, "Jika kamu mati selama tantangan ini, nyawa yang hilang akan menjadi milikku. Apakah kamu ingin menantang?" Shadow menjawab, "Tentu." NPC Vikeri tertawa dan berkata, "Kamu mau panjang umur, aku akan kabulkan permintaanmu. Ini baru tahap awal permainan, dan para pemain Blue Star sudah berkembang pesat. Mereka benar-benar sedang mencari kehancuran mereka sendiri." NPC penyihir Vikeri menggunakan kemampuan dan meningkatkan 500% monster obsidian Skullbreaker. Melihat itu Shadow berkata, NPC itu dapat memperkuat makhluk yang dipanggilnya dan 500% bukanlah batas atasnya. Saat saya membunuh orang ini, dia telah memperkuat makhluk yang dipanggilnya hingga 2000%. Sekarang saat yang tepat untuk mencoba senjata baru ini. Shadow melemparkan pisaunya ke dada sang monster. Sang monster terluka parah dan sebuah aura keluar dari tubuhnya mengarah langsung ke Shadow. Tetapi Shadow bisa menghilang dengan cepat. Serangan itu tidak mengenai Shadow. Shadow melompat ke belakang monster obsidian Skullbreaker, lalu menyerang tepat di kepalanya lagi. Sang monster mengaum kesakitan. Lalu Shadow melompat kembali. Melihat itu Wang Meng dan timnya berkata, "Tidak kelihatan lagi. Masa cooldown skill tidak kelihatan. Bos Shadow memang hebat." Shadow kemudian bersiap menyerang lagi. Ia menyerang menggunakan instant Shadow Slash, memberikan begitu banyak tebasan kepada sang monster obsidian Skullbreaker.
Dan kini nyawa sang monster tinggal sedikit. Shadow berkata, layaknya efek buff yang dibawa oleh Ancient God Sled. Tanpa itu, jumlah tumpukan maksimum Gift of the Black Flame dapat ditingkatkan. Kerusakan maksimum setiap serangan Shadow Slash sekitar 18.000. Melihat serangan Shadow, Wang Meng berkata sepertiga nyawanya dalam 1 detik. Skill apa ini bos? Temannya berkata, ini pertama kalinya saya melihat Shadow beraksi. Kelihatannya seperti tebasan bayangan kilat. Tapi tebasan bayangan kilat yang kulihat cuma punya 3 jurus. Melihat pertarungan Shadow, NPC penyihir Vikeri berkata, game terkutuk di Blue Star baru saja diluncurkan. Bagaimana bisa seseorang bisa begitu kuat? Tingkat bakat apakah ini? Kini kekuatan Shadow dapat menimbulkan 200% kerusakan serangan per detik. Lalu Shadow menyerang lagi. Venom Dart Slit Throat menyerang langsung ke leher monster. Lalu notifikasi sistem muncul. Selamat, telah menyelesaikan pencapaian tantangan menara kekuatan ilahi level 5. Saya mendapatkan beberapa poin. Dan selamat telah menyelesaikan penyelesaian global pertama, Tower of Divinity Solo Challenge. Dan Shadow memperoleh beberapa poin reputasi. Pemain Shadow telah menyelesaikan tantangan tingkat kesulitan tertinggi di Menara Kekuatan Ilahi untuk pertama kalinya dan diumumkan secara global. Pemain-pemain yang ada di kota-kota melihat pengumuman global itu. Mereka berkata, Menara Teokrasi, apa-apaan itu? Yang lainnya berkata, saya belum pernah melihat bangunan seperti menara di reruntuhan kota tempat saya berada. Lalu seorang wanita berkata, Shadow levelnya semakin di atas lagi. Kembali ke Menara Teokrasi. NPC penyihir Vikeri berkata, brengsek, Anda menipu. Kalian orang-orang Blue Star terlalu licik. Kalau aku tahu ini, aku pasti sudah menagih kalian 10.000 untuk setiap pembelian buku. Tidak, umurnya setidaknya 100.000 hari untuk pembelian tiap buku. NPC penyihir Vikeri sangat kesal. Ia mengeluarkan skill yang begitu besar di tangannya dan berkata, keluar, kalian semua keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wang Meng berkata, wah, apa yang dilakukan NPC ini? Dan teman Wang Meng berkata, sudah berakhir. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Wang Meng dan temannya memegang kepalanya karena ketakutan, tetapi Shadow hanya begitu santai berdiri di dekat mereka. Tidak lama kemudian, mereka semua membuka mata dan tersadar. Ah, apakah ini di luar Menara Teokrasi? Kami tidak mati, kami hanya diteleportasi keluar. Shadow kemudian berkata, sudah kubilang jangan gugup. NPC tidak bisa menyerang kita. Aku sudah punya semuanya. Ayo, aku akan keluar dan makan. Wang Meng menjawab, oke, terima kasih sudah memperluas wawasan kami. Kalau ada kesempatan seperti ini lagi, silakan hubungi kami lagi. Shadow menjawab, iya. Dan teman Wang Meng berkata, selamat tinggal bos Shadow. Singkat cerita, kini diperlihatkan di dunia nyata di kediaman Shadow. Shadow mengekstrak ke-9 buku anugerah yang telah didapatkannya dan menghabiskan 90 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Shadow kemudian menggunakan 106 tahun masa hidup untuk membeli perabotan mewah, kebutuhan sehari-hari dan makanan. Dan Shadow menggunakan buku yang dibelinya, mengeluarkan pembantu mekanik. Lalu seketika keluarlah seorang wanita pembantu mekanik rumah. Ia berkata, halo pak, senang bertemu Anda. Saya bisa membantu Anda dengan segala hal di rumah. Jika Anda punya keperluan, silakan beritahu saya dan saya akan melayani Anda. Shadow berkata, bantu aku membersihkan rumah dan masakkan makanan untukku. Lalu dengan cepat, pembantu mekanik itu bergerak cepat membersihkan rumah dan berkata, ya segera mulai membersihkan seluruh rumah. Di tempat yang lain di dunia nyata, kota Jianghai, terlihat mayat yang tertutupi kain. Lalu seorang petugas berkata, ini adalah jasad perempuan ketiga yang ditemukan minggu ini. Seperti 2 kasus sebelumnya, anggota badan mereka digergaji dan mata mereka dicungkil. Pembunuhnya pasti orang yang sama. Lalu pria berkumis berkata, apakah para penyelidik menemukan petunjuk? Petugas sebelumnya menjawab, pembunuh itu mengenal baik penyidik tersebut. Dan saat ia membuang mayatnya, terjadi di luar waktu efektif kemampuan penyidik. Lalu seorang petugas datang lagi. Dan pria berkumis sebelumnya berkata, tanya Anyu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menapaki karir investigator. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, kita harus menangkap pembunuh ini. Ia kemudian lanjut berkata, apa yang kamu temukan? Mungkinkah itu perbuatan Shadow?
Saya membandingkan waktu online dan offline Shadow dan menemukan bahwa waktu tersebut bertepatan dengan waktu kematian gadis itu. Kepala petugas berkata, cuma waktunya, itu belum cukup untuk membuktikan apapun. Tapi petugas itu menjawab, tapi saya rasa disinilah saya bisa memulai. Sekarang rumor menyebar bahwa Shadow adalah pembunuhnya dan pejabat kita melindunginya karena tirani Shadow. Kepala petugas itu berkata, baiklah kuda poni, aku tahu Shadow mempermalukanmu di depan Anyu terakhir kali, tapi kau tidak boleh membawa emosi pribadimu ke dalam pekerjaan. Saya akan meminta Departemen Teknis mendukung Anda 24 jam sehari untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin dan memberikan keadilan kepada almarhum. Setelah itu kepala petugas meninggalkan pria tersebut. Ia terlihat sangat kesal. Cerita kemudian berpindah di reruntuhan kota iblis di dalam sebuah game. Dan kini Shadow sudah berada di sana. Shadow berkata, Akademi Roh Jahat. Akademi ini adalah tempat persembunyian tingkat platinum. Meskipun tidak tersembunyi, kekuatan penghalangnya konon merupakan yang terkuat di seluruh Tiongkok. Shadow kemudian menggunakan masa hidupnya, 2,74 tahun, dari masa hidup yang dapat diperdagangkan untuk membuat serikat Shadow. Ia berkata, ambil tempat persembunyian ini dan daftarkan sebagai nama serikat. Dengan cara ini, saya juga punya tempat berlindung di reruntuhan kota iblis. Tempat perlindungan dapat diteleportasikan satu sama lain. Setelah itu akan jauh lebih nyaman untuk bepergian antara Shanghai dan Jianghai. Shadow kemudian berjalan-jalan di sekitar area tersebut. Shadow berkata, aneh, aku sudah sampai di lantai 3 terdalam di bawah tanah, tapi belum bertemu satu monster pun. Beberapa orang pernah berada di sini sebelumnya, dan mereka adalah sekelompok orang yang sangat berkuasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara, dan Shadow bersembunyi untuk melihat situasi. Suara itu terdengar tertawa dan berkata, sekarang kamu tidak punya jalan keluar. Shadow kemudian melihat seorang wanita yang sedang dikepung oleh 3 pria. Wanita itu berkata, tidak, jangan ke sini. Akan tetapi wanita itu sudah hampir terjatuh di ujung jalan. Pria yang memegang kapak tertawa dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Lalu pria di samping kirinya berkata, Nyonya Dongfang berkata bahwa dia akan membawamu kepadanya dan membiarkan putranya mencintaimu dengan baik. Lalu pria yang berambut biru berkata, beritahukan aku lokasi aslimu segera. Jika tidak, kami akan membunuhmu sampai umurmu benar-benar habis. Ngomong-ngomong, bunuh diri itu tidak ada gunanya. Orang-orang dari Guild Istana Surah, kami sedang menunggumu di titik kebangkitan. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat kesepakatan. Kamu membunuh Nyonya Dongfang 2 kali dalam permainan, jadi kamu pasti telah mengambil banyak umurnya kan? Saya memperkirakannya setidaknya 30 tahun. Beri kami 30 tahun kehidupan itu, lalu bermainlah dengan kami bertiga sebentar dan kami akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Wanita itu berkata, apa bersenang-senang? Anda ingin bermain dengan cara apa? Lalu ketiga pria itu tersenyum dan tertawa. Lalu salah satu pria melorot celananya. Ia berkata, tentu saja begitulah cara memainkannya. Melihat itu wanita itu terdiam. Lalu ia memalingkan wajahnya dan berkata, kamu harus berjanji untuk membiarkanku pergi setelah kamu selesai bermain. Pria itu menjawab, tentu saja, ayo kita mulai dengan saya. Lalu pria yang memegang kapak besar berkata, aku berikutnya. Wanita itu bergerak maju ke arah pria itu. Lalu ia tiba-tiba terdiam dan seketika ia mengeluarkan sebuah pedang di tangannya, bersiap menyerang pria yang berambut kuning. Akan tetapi tiba-tiba ia ditahan oleh pria yang berambut biru. Ia dijatuhkan ke tanah. Pria berambut biru berkata, gadis kecil ini tidak jujur. Wanita itu terjatuh tepat di hadapan pria berambut kuning. Ia berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Buka mulutmu. Akan tetapi raut wajah wanita itu sangat percaya diri dan berkata, selamat tinggal. Lalu seketika pria yang memegang kapak besar dan pria yang berambut kuning tiba-tiba tertebas dan pria yang berambut biru yang ada di atasnya terlihat kebingungan. Ternyata wanita itu masih memiliki kemampuan tersembunyi yang ada di lengan kirinya. Pria berambut biru melihat itu dan berkata, ini sebuah rantai. Lalu rantai wanita itu melilit leher pria berambut biru lalu menghancurkannya. Dari kejauhan Shadow melihat semua kejadian itu dan berkata, itu pisau rantai. Kemampuan gadis ini mungkinkah? Lalu wanita itu berhasil mengalahkan mereka semua sekaligus. Ia berkata, pergilah ke neraka kalian binatang buas. Tunggu saja Nyonya Dongfang.
Aku pasti akan membunuhmu. Sekian alur cerita God Level Assassin kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.